Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang teori dan teknik pengambilan keputusan. Yang pertama-tama, kami akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 5. Di sini ada Mbak Linda Irma Aprilia, dan yang kedua Mbak Inggir Prasasti, dan yang ketiga ada Mas Muhammad Dimas Rizky K. Baik, langsung saja kita mulai. Bab 6, analisis inflasi dan pengambilan keputusan. A. Definisi inflasi. Inflasi merupakan suatu kejadian yang menggambarkan situasi dan kondisi di mana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami pelemahan, dan jika ini terjadi secara terus-menerus, maka akan mengakibatkan pada pemburuknya kondisi ekonomi secara menyeluruh serta mampu mengguncang tatanan politik suatu negeri. Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa inflasi merupakan yang membahayakan bagi perekonomian, mampu menimbulkan efek yang sangat sulit untuk diatasi, yang berakhir pada keadaan bisa menumbangkan pemerintahan yang berkuasa. B. Pembagian inflasi. Dari segi asal terjadinya inflasi ada dua macam, yaitu yang pertama inflasi domestik atau domestic inflation. Domestic inflation terjadi karena faktor situasi dan kondisi yang terjadi di dalam negeri, seperti karena kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan deregulasi yang mampu mempengaruhi kondisi kenaikan harga. Misalnya, pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan bensin, solar, dan gas LPG yang mampu memberi efek pada kenaikan harga barang keseluruhan. Yang kedua, inflasi impor atau imported inflation. Imported inflation disebabkan karena faktor situasi dan kondisi yang terjadi di luar negeri, seperti terjadinya goncangan ekonomi di negeri Amerika Serikat yang memberi pengaruh pada naiknya berbagai barang yang berasal dari negeri Amerika. Contoh dalam kasus naiknya harga kedelai di pasar dalam negeri sekitar bulan Agustus dan September 2012 yang lalu. Karena selama ini Indonesia termasuk salah satu pengimpor kedelai dari Amerika Serikat. Di samping inflasi dilihat dari segi asalnya, maka ada beberapa faktor yang bisa menimbulkan inflasi, yaitu yang pertama structural inflation atau inflasi struktural, yaitu suatu keadaan yang ditimbulkan oleh bertambahnya volume uang, tetapi karena pergeseran struktur ekonomi, yaitu pergerakan faktor-faktor produksi dari sektor non-industri ke sektor industri. Yang kedua, cost inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh kebijakan perusahaan yang menaikkan harga barang dagangannya karena implikasi dari kenaikan biaya internal seperti kenaikan upah buruh, suku bunga, atau juga karena mengharapkan perolehan laba yang tinggi. Yang ketiga, demandful inflation, yaitu inflasi yang timbul karena didorong oleh biaya. Inflasi lainnya seperti karena faktor kenaikan pendapatan masyarakat atau juga disebabkan oleh ketakutan akan terjadi kenaikan harga yang terus-menerus hingga masyarakat memborongnya. Inflasi seperti ini disebut juga dengan inflasi yang timbul karena dorongan permintaan. C. Karangan target kebijakan inflasi. Untuk menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi yang baik dan terkendali, maka perlu dirancang inflation targeting framework atau kerangka kebijakan target inflasi yang realistis seperti aplikatif. Menurut Rumer, tahun 2006, kerangka kebijakan target inflasi mengandung 3 elemen, yaitu yang pertama, target inflasi biasanya rendah dan ditentukan dalam kisaran persentase yang sempit. Yang kedua, bank sentral memiliki peran yang lebih besar dalam mempengaruhi inflasi. Dan yang ketiga, mendorong transparansi dan
akuntabilitas bank sentral. Sedangkan menurut Miskin tahun 2007, kerangka kebijakan target inflasi memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, pengumuman pada publik mengenai target inflasi yang ingin dicapai. Yang kedua, komitmen untuk menjaga kestabilan harga sehingga tercapai target inflasi. Dan yang ketiga, mempertimbangkan variabel lain selain variabel moneter dalam membuat kebijakan moneter. Meningkatkan transparansi mengenai strategi kebijakan moneter melalui komunikasi dengan publik dan pasar mengenai rencana dan tujuan kebijakan moneter. Meningkatkan akuntabilitas di alat penilaian inflasi dari segi perspektif alat penilaian. Menurut Syamsuddin Mahmud, dalam kaitan dengan jenis-jenis inflasi, klasifikasi dapat didasarkan pada dua pandangan. Satu, tentang tekanan inflasi, dan dua, tentang penyebab inflasi. Berdasarkan kelompok pertama, klasifikasi berikut dapat dibuat inflasi merayat, inflasi terbang, dan hiperinflasi atau inflasi lembung. Sementara, menurut segmen inflasi ada tarikan permintaan atau kelebihan permintaan, dorongan biaya, dan inflasi leher botol. Pada kasus hyperinflation, yang terjadi bukan hanya didorong oleh faktor krisis ekonomi semata, namun persoalan krisis politik juga berperan dalam usaha mendorong terbentuknya inflasi tersebut. Kasus hyperinflation di Indonesia terjadi pada masa tahun-tahun akhir pemerintahan Presiden Soekarno, yaitu sejarah mencatat bahwa di samping persoalan yang menjadi penyebab terjadinya hyperinflation, namun ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan stabilitas politik bisa mempercepat hyperinflation. Menurut catatan bahwa sejak tahun 1920-an, dunia perhitungan indeks harga konsumen (IHK) atau Consumer Price Index. Untuk menghitung inflasi tahunan, kita harus terlebih dahulu menghitung indeks harga konsumen (IHK) atau Consumer Price Index. Consumer Price Index (CPI) menurut Yo Ishino dan J. Asim merupakan rasio dari biaya konsumsi khusus dalam suatu tahun terhadap biaya kos tersebut pada tahun dasar. Consumer Price Index (CPI) meliputi seluruh biaya dasar yang dibutuhkan oleh seorang konsumen dalam aktivitasnya sehari-hari, seperti beras, gula, minyak makan, tepung, rumah, biaya pengobatan. F. Tujuan perhitungan inflasi. Tujuan umum yang dapat diperoleh dengan perhitungan IHK atau CPI ini yaitu 1. Bagi investor kategori real investment yang ingin investasi ke suatu negara bisa menjadi informasi ini sebagai salah satu pendukung rekomendasinya. Adapun pengertian real investment adalah investasi nyata, yakni real investment secara umum melibatkan aset berwujud seperti tanah, mesin atau pabrik. 2. Bagi investor kategori financial investment, ukuran dan hasil perhitungan IHK atau CPI ini dapat menjadi salah satu base analis sebagai contoh dalam mempertimbangkan efek-efek inflasi pada sebuah obligasi yang dibeli. Seorang dapat mempergunakan CPI bila orang tersebut adalah si pembeli, sedangkan pembelian yang sama oleh sebuah organisasi industri dapat memerlukan indeks yang berbeda. Adapun pengertian financial investment adalah suatu investasi keuangan, yakni financial investment melibatkan kontrak tertulis seperti saham biasa, yakni common stock, dan obligasi, yakni bond. 3. Tujuan indeks ini adalah mengukur perubahan harga eceran, yaitu dibutuhkan untuk mempertahankan standar kehidupan yang tetap untuk konsumen rata-rata. G. Perhitungan inflasi. Setelah
kita menghitung indeks harga konsumen, yakni IHK, atau Consumer Price Index, yakni CPI, maka selanjutnya kita dapat memperhitungkan inflasi. Adapun rumusan untuk menghitung inflasi adalah IR X sama dengan IHK X min 1 100 dikurangi 100. Keterangan IR X sama dengan inflasi rate atau tingkat inflasi tahun X. IHK X sama dengan IHK tahun X. IHK X min 1 sama dengan IHK tahun sebelumnya, atau dapat juga dipergunakan formula dengan hasil yang sama, yaitu dengan rumus IR X sama dengan CPI X dikurangi CPI X min 1 dibagi CPI X min 2 dikali 100. Keterangan IR X sama dengan inflation rate atau tingkat inflasi tahun. CPI X sama dengan Consumer Price Index tahun X. CPI X min 1 sama dengan Consumer Price Index tahun sebelumnya. Seperti pada contoh pada gambar. Pengertian deflasi. Deflasi yaitu suatu kondisi di mana harga barang dan jasa terus mengalami penurunan dan nilai uang terus mengalami penguatan. Pada kondisi di mana deflasi ini di mana penurunan harga barang dilakukan dengan tujuan satu, untuk mengairkan produksi industri, kesempatan kerja, dan meningkatkan nilai uang. Dua, agar bertujuan barang yang telah diproduksi terjangkau dibeli oleh masyarakat. Tiga, membantu para pembisnis dalam memasarkan barang dan cepat sebagai untuk memproduksi barang yang baru. Kondisi inflasi dan deflasi yang tidak terkendali akan mampu merusak tatanan ekonomi suatu negara. Karena itu, deflasi yang dimaksud adalah deflasi yang terkendali atau actual deflation, yakni deflasi yang diharapkan. Metode penyesuaian laporan keuangan terhadap inflasi. Menurut Reis Lemana dan Rudi Sarjanto, ada 3 macam metode untuk melakukan penyesuaian laporan keuangan terhadap inflasi, yaitu 1. Current cost, 2. Constant dollar, 3. Current cost atau constant dollar. Menurut Zhu Seigel dan Jai Sim, ada 2 cara untuk memasukkan pengaruh inflasi ke dalam akuntansi, yaitu dengan constant dollar accounting, yakni akuntansi dolar konstan, dan current cost accounting, yakni akuntansi biaya yang berjalan. Dalam prakteknya, untuk keputusan mana yang paling layak dipergunakan sangat tergantung pada kondisi dan situasi perusahaan tersebut, seperti 1. Ruang lingkup bisnis perusahaan tersebut. 2. Jumlah cadangan kas dolar yang dimiliki oleh perusahaan. 3. Pengaruh penerapan yang dipilih tersebut bagi perusahaan secara jangka pendek dan jangka panjang, yakni short term and long term effect. 4. Pengaruh keputusan yang dipilih bagi pertumbuhan perusahaan, seperti kenaikan profit atau penurunan profit. Secara umum, ada beberapa pengaruh positif yang dialami oleh dunia usaha sehubungan dengan kondisi inflasi yang stabil dan terkendali terhadap kinerja keuangan suatu badan usaha profit oriented, yaitu 1. Dengan kondisi inflasi yang stabil, perusahaan cenderung memiliki peluang untuk bisa memperoleh keuntungan sesuai dengan target dalam rencana bisnis, yaitu business plan. 2. Dengan kondisi inflasi yang stabil dan terkendali, memungkinkan perusahaan meminjam uang ke perbankan dalam bentuk kredit jangka menengah dan panjang.
3. Dengan kondisi inflasi yang stabil, perusahaan cenderung memiliki peluang yang mengalokasikan sebagai perolehan keuntungan untuk melakukan ekspansi usaha, seperti membuka kantor cabang baru, menciptakan produk baru, meningkatkan kompetensi karyawan, dan memberikan pelatihan dan pendidikan, yakni training and education, dan lain-lainnya. 4. Kondisi inflasi yang stabil memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sebagian perolehan keuntungan guna ditempatkan di pos cadangan, yakni reserve, bahkan pada pos hedging, yakni lindung nilai. Adapun pengertian hedging adalah penukaran valuta asing di masa depan dengan mata uang lokal untuk melindungi uang tersebut dari perubahan nilai tukar. 5. Dengan kondisi inflasi yang stabil memungkinkan berbagai kontrak bisnis bisa terlaksana dan bahkan perusahaan bisa membangun kontrak bisnis, yakni bisnis kontrak seperti Memorandum of Understanding, yakni MOU, Letter of Intent, yakni LOI, dan sebagainya dengan berbagai perusahaan lain dalam konteks asing, menguntungkan atau mampu memberi keuntungan bagi perusahaan.